Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di podcast Ilmu Waris di channel Zawiyah Ilmu Institute. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Ustazah Haja Badra Uyuni. Kita sapa dulu beliau. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, semoga Ustazah Zainab juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, saya mewakili teman-teman di S1 ingin menanyakan kepada Ustazah tentang masalah aul dan rod yang ada di dalam ilmu waris. Dulu Ustazah pernah menjelaskan bahwa itu pernah terjadi pada masa Abdullah bin Mas'ud ya. Ya, mungkin Ustazah sebagai konsultan ilmu waris, apakah kasus-kasus ini masih suka terjadi saat ini? Gitu. Terus penyelesaiannya bagaimana Ustazah pembagian warisan ketika terjadi aul dan rod? Oke. Demikian pertanyaan saya. Pertanyaannya panjang, pertanyaannya bingung jawabnya A, B, C. Iya. Sebelum kita menjawab ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ngomongin aul dan rod kayaknya asing ya. Aul dan rod apa sih? Ini bukan rob ya. Iya, Rob itu kan rod ya, rod. Aul, rod. Aul itu adalah kondisi ketika kalau misalnya kita bagi-bagi warisan itu kan ada pecahannya ya. Ada pembilang, ada penyebut. Ya, ada pembilang, ada penyebut. Nah, kalau pembilangnya lebih besar, maka penyebutnya harus dibesarkan juga. Itu adalah kondisi aul. Sedangkan rod adalah kondisi yang sebaliknya. Ketika pembilangnya itu tidak sampai jumlah penyebutnya, maka terjadinya rod. Kasus aul dan rod itu tidak semua terjadi di berbagai macam pembagian waris. Nah, dulu memang tidak ada ya ayat yang menyatakan tentang aul dan rod, tetapi pada prakteknya, makanya tadi disebut ketika ditanyakan ya kepada Abdullah bin Mas'ud, akhirnya beliau sebagai mufassir pada saat itu menafsirkan ayat dan hadis Rasulullah SAW, akhirnya memecahkan masalah dengan cara aul dan rod. Nah, kalau dulu ada berarti sekarang masih ada. Jadi bukan cuman waktu itu aja, tapi aul dan rod itu tidak terjadi pada semua kasus. Dia hanya terjadi misalnya aul itu kan kalau misalnya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya gini, ada seorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, lalu meninggalkan istri, lalu meninggalkan saudara seibu. Nah, kalau anak perempuan 1 dapat setengah, istri dapatnya berapa? 1/8. Saudara seibu dapatnya berapa? Kalau 1 dia 1/6. Ini 6, 8, 2. KPK-nya berapa? Ya gitu, 6, 8, 2 berarti 24 ya. 24. Nah, kalau misalnya setengah 24 berarti kan 12/24. Kalau 8 berarti 3/24. 12 tambah 3 udah 15. Lalu 1/6-nya berarti 4. 12 tambah 3 15 tambah 4 tadi ya, udah berapa? 19/24. 19/24. Kalau kasus kayak gini berarti kasusnya aul apa rod? Ini kasusnya adalah rod, bukan aul. Kenapa? Karena ternyata pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Berarti gimana nih? Berarti kan masih ada sisa harta warisan. Harta warisan ini sisanya diberikan ke siapa? Diberikan ke ahli waris, tetapi dengan catatan tidak diberikan pada suami atau istrinya. Nah, makanya akhirnya nanti akan dikembalikan pada ahli waris yang sisa ada 5 itu, 5/24 itu, tapi tidak diberikan kepada si istri. Hanya diberikan pada saudara seibu dan juga anak perempuan. Itu kasus rod. Ya. Adapun aul sebaliknya. Jadi nanti kalau sudah banyak berkumpulnya ahli waris, nanti kan jumlah pecahannya semakin besar tuh. Nah, misalnya 17/12 gitu ya. Nah, ini 5 bagiannya kemana nih? Akhirnya yang bawahnya tuh, yang penyebutnya, akhirnya yang awalnya 12 dijadikan 17. Jadi 17/17 supaya genap. Kayak gitu. Itu jadi harus disamain ya. Penyebut dengan pembilang. Ya, itu adalah teknik menghitung warisan dengan cara aul dan rod.
gitu. Oh gitu, Masya Allah. Alhamdulillah nih teman-teman yang masih penasaran dengan kasusnya Aul dan Rod, hari ini sudah terjawab oleh Ustazah kita, Ustazah Hadiah Badrah Uyuni. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ustazah, ini ada titipan pertanyaan tadi dari teman. Ada kasus gini Ustazah, suami istri belum memiliki anak, kemudian si suami ini meninggal. Nah, orang tua suami meminta bagian dari harta warisan yang ditinggal si anak tuh. Nah, kemudian dari pihak istri akhirnya mertuanya ini aja dikasih, cuman berbentuk hanya mobil aja. Sementara di situ warisannya banyak. Nah, si ibu ini, mertua dari istri ini, ternyata kayaknya masih kurang gitu. Terus tanggapan Ustazah bagaimana solusinya? Waduh, ntar mertua, ntar istri, ntar ini. Sekarang gini, nggak apa-apa. Saya coba jawab ya Ibu ya. Jadi gini, kalau lagi ngomongin nanya tentang kasus waris, ini juga buat teman-teman ya, harus diperhatikan. Ustazah itu seolah orang pinter banget ya, dia memahami isi hatinya gitu. Jadi ibu ketika mau nanya tentang warisan, kita pastikan dulu ini yang meninggal siapa. Misalnya Bapak A. Maka kalau lagi ngomongin Bapak A, dia kan seorang suami, dia juga seorang bapak, dia juga seorang anak. Jangan ngomong suaminya ini, ntar anaknya ini, ntar anaknya itu kan jadinya bingung. Seorang wafat, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan orang tua. Berapakah bagian masing-masing? Itu lebih mudah untuk ditanya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kan di sini kasusnya adalah yang wafat adalah laki-laki. Dia meninggalkan anak, meninggalkan istri, dan meninggalkan seorang ibu, gitu kan? Tidak ada anak Ustazah. Oh, nggak ada anak. Nggak punya anak. Oh, nggak ada anak. Jadi dia meninggalkan ibu dan meninggalkan istri aja. Iya. Nah, ada saudara nggak? Nggak ada. Bapaknya udah nggak ada? Nggak ada. Oh, lalu berapa bagian masing-masing? Ketika si suami ini, si lelaki ini nggak punya anak, maka istrinya mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Istrinya 1/4. Istrinya 1/4. Ini juga adalah kasus Rod. Istrinya 1/4. Ibunya. Lalu sisanya siapa? Sisanya adalah ibunya. Jadi ibunya itu dapat 1/3 plus dari sisa ya. Itu. Kan 1/4, sisanya 3/4 dong. Nanti dikurangin tuh 1/3, jadi 1/4, 1/3. 3 sama 4 itu kan KPK-nya 12. Jadi kalau 1/4 itu kalau misalnya 12 berapa? Berartinya adalah 3/12, ya kan? Nanti ini istrinya 3/12, ibunya adalah 12 itu dibagi 3 itu 4. Ibunya adalah 4/12. 4 tambah 3 berapa? 7. Masih ada 5. 5/12-nya itu kemana? 5/12-nya itu Rod, dikembalikan kepada ahli waris, kecuali suami dan istri. Maka karena ibu, kembalikannya pada ibu. Jadi ibu mendapatkan 5/12 ditambah 4/12 sama dengan 9/12 alias 3/4. Jadi istri cuma dapat 1/4, ibu dapat 3/4. Makanya ibunya nggak terima. Dikasih segini. Iya. Gitu. Iya, mertua tapi ibunya sih yang meninggal. Ibunya yang meninggal. Yang nanya kan ibunya yang meninggal. Makanya ya kalau hartanya banyak misalnya ada 12 miliar ya. Iya. Otomatis dapatnya 9 miliar. Dikasih mobil doang. Aduh. Iya, Kira-kira makanya dia protes gitu Ustazah. Benar. Oh gitu. Alhamdulillah nih yang barusan bertanya insya Allah sudah terjawab sudah oleh Ustazah kita. Alhamdulillah. Demikianlah diskusi ringan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua yang menonton, yang ada di studio mendapatkan manfaatnya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.